Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan, dan minggu ini kita diingatkan pesan Tuhan, judulnya adalah jadilah orang percaya yang bermentalitaskan Raja Wali. Diambil dari satu ayat yang sudah sering kita baca dan kita kenal, yaitu dari Yesaya pasal yang ke-40 ayat ke-31. Yuk kita baca sama-sama, biarlah ketika kita baca, kita dengar, dan dari ayat firman Tuhan yang kita baca ini akan timbul iman di dalam diri kita masing-masing. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tentunya kita bertanya-tanya, ya, kenapa kalau Tuhan kasih pesan minggu ini hubungannya adalah berkaitan dengan mentalitas, ya. Mentalitas tentunya buat kita orang-orang percaya. Dan kenapa Tuhan sampai ingatkan untuk bermentalitaskannya itu seperti burung Raja Wali. Pasti kan ada sesuatu ya lewat burung Raja Wali ini, dan kemarin kan kita sudah belajar waktu hari Minggu, ya, gambaran tentang anak ayam dan anak Raja Wali, ya, di mana pada waktu masih berbentuk telur, kemudian anak Raja Wali ini dirami oleh induk ayam sampai akhirnya menetas, ya. Tapi karena dia tinggal di wilayah, ya, di tempat di mana anak-anak ayam itu berkumpul, akhirnya mentalitasnya dia berubah. Kalau Tuhan sampai menggambarkan kenapa orang percaya harus punya mental seperti Raja Wali, saya percaya pasti ada maksud Tuhan, ya. Ada maksud Tuhan yang begitu penting yang harus kita pahami, harus kita pelajari. Dan kita sudah belajar apa dari arti mentalitas ini secara sederhana waktu hari Minggu, ya, yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala. Di situ dikatakan mentalitas itu adalah sikap, kebiasaan, atau respon yang muncul ketika seseorang menanggapi suatu situasi sesuai dengan nilai atau cara berpikir yang ia hidupi. Nah, kalau kita renungkan, kita belajar, ya, kita pelajari burung Raja Wali. Ini kan begitu banyak burung Raja Wali ini dipakai, ya. Dipakai oleh orang-orang, kadang-kadang ada juga negara, atau juga kadang-kadang mungkin sebuah instansi dari pemerintahan, misalnya Angkatan Udara, atau juga mungkin kadang-kadang ada juga seperti klub-klub olahraga. Mereka memakai lambang burung Raja Wali. Bahkan orang menyebut, ya, burung Raja Wali ini dikatakan sebagai master of the sky. Jadi seperti penguasa di langit. Karena kalau Bapak Ibu, ketika saya mempersiapkan ini kan saya kemudian buka YouTube, ya, coba lihat, cari, dan ingin tahu seperti apa aja sih yang namanya burung Raja Wali ini, ya. Tinggal di wilayah yang kebanyakan kan videonya tentang yang berada di Eropa, ya. Di pegunungan-pegunungan yang tinggi dengan cuaca yang berubah-ubah, kadang-kadang hawa yang dingin, yang turun salju, tapi mereka tetap bertengger atau ada di sarangnya dengan tubuhnya yang begitu luar biasa, gitu, ya. Dan tempat tinggalnya ini adalah tempat tinggal yang sangat sulit untuk dijangkau oleh manusia, ya. Jadi tempat yang memang benar-benar mereka burung-burung ini bisa memilih satu tempat yang seperti itu, pasti ada sebuah keistimewaan. Karena itu kita nanti mau belajar, ya, pagi hari ini kita nanti akan belajar lebih lagi apa yang menjadi prinsip dari Raja Wali ini. Tapi sebelumnya saya ingin bacakan kembali pesan Tuhan buat kita, ya, supaya kita benar memahami, ya, karena pesan ini lagi-lagi berbicara soal identitas. Kita diingatkan sekali lagi tentang identitas. Artinya kan betapa masalah identitas ini sangat penting, ya, untuk dipahami dengan benar oleh kita sebagai orang percaya. Nah, Tuhan melalui pesannya ini memperingatkan, ya, setiap kita untuk mengecek mentalitas yang kita hidupi saat ini, ya. Jadi kita harus evaluasi, kita cek mentalitas yang saat ini sedang kita hidupi itu seperti apa. Nilai apa yang sedang kita hidupi saat ini. Apakah kita ini adalah orang percaya yang bermentalitaskan ayam atau orang percaya yang bermentalitaskan Raja Wali, ya. Apakah ada beda di antara keduanya? Pasti beda, ya, pasti beda. Beda cara memandang diri, beda pula hasilnya.
beda cara menghidupi nilai kehidupan selama ini, akan beda pula respon dan tindakan yang akan kita lakukan. Dan otomatis akan beda pula hasilnya. Nah, beberapa prinsip yang sudah kita pelajari, ya, baik apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala, ada dua hal yang kemarin dibagikan, bahwa Raja Wali itu selalu mengejar ketinggian. Nah, kemudian Raja Wali juga berani untuk melakukan perubahan demi masa depannya. Dan kemarin saudara Marbun juga sudah menambahkan bahwa Raja Wali itu diciptakan di tempat tinggal di tempat tinggal yang tinggi, ya. Jadi bukan di tempat yang rendah. Pagi hari ini apa lagi yang perlu kita pahami? Prinsip apa lagi yang perlu kita pahami, ya, berkaitan dengan pesan Tuhan ini, supaya kita memiliki kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Yang saya dapatkan adalah Raja Wali itu terlatih, ya. Raja Wali itu jadi dia terbiasa untuk terbang itu selalu ada di atas badai. Jadi ketika badai datang, dia itu sudah terbiasa langsung ambil satu posisi, terbangnya itu di atas badai. Dan itu kan adalah sebuah proses, ya. Nggak bisa dalam satu hari, wah, langsung dia cekatan ada di atas terbang di atas badai, enggak. Ayatnya masih dari ayat yang sama, Yesaya 40 ayat 31, ya. Nah, di sini kan bagaimana kalau kita perhatikan ada satu kalimat yang menarik. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Jadi Raja Wali ini punya kekuatan di sayapnya. Jadi saya waktu persiapkan ini saya lihat, ya, saya cari, saya perhatikan telur dari Raja Wali ini mulai menetas, kemudian dalam beberapa minggu berkembang, ya. Anak Raja Wali ini berkembang karena yang namanya burung, ya, rata-rata yang namanya burung, ketika masih dalam bentuk telur, mereka ada di sarangnya, dierami sampai akhirnya menetas. Namanya sarang itu adalah wilayah yang sangat-sangat nyaman, ya, buat seekor anak burung. Ya, burung apapun, nyaman. Kenapa? Mereka cuma menciap-ciap, bunyi seperti itu, kemudian induknya tahu, wah, ini anakku lagi kelaparan. Langsung induknya cari makanan, ya. Cari mangsa dan pokoknya cari makanan, kemudian dibawa ke sarangnya dan anaknya diberi makan, tinggal disuapi langsung terima. Udah kenyang tidur. Seperti itulah rata-rata yang namanya burung ketika masih kecil. Dulu saya ingat karena pernah pelihara burung merpati, ya. Jadi seperti itulah cara hidupnya, diam di sarangnya, ya. Merasa nyaman sekali. Sampai beberapa minggu kemudian, ya, mulai terus bertumbuh. Nah, saya menemukan bahwa ketika melihat di YouTube itu, ketika setelah sekian minggu, bulu-bulunya mulai jadi, ya, di tubuhnya, kemudian di sayapnya, si anak Raja Wali ini, ya, mulai bertumbuh lah. Boleh disebut menjadi Raja Wali yang masih muda. Dia mulai mengepak-ngepakkan sayapnya, seperti melatih dirinya untuk mengepang, tapi dia masih belum bisa terbang, ya. Dia masih belum bisa terbang, belum punya keberanian untuk itu, ya. Nah, bahkan para ahli yang mungkin meneliti memperkirakan berat dari sarangnya ini sekitar 700 kilo. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan besarnya seperti apa, ya. Dan dikatakan katanya manusia aja bisa tidur di sarangnya tempat burung Raja Wali ini bersarang seperti itu. Wah, ini luar biasa sekali burung ini, ya. Waktu dia bikin sarang seperti itu. Kita belajar tentang hal itu, ada sesuatu yang menarik, ya. Kalau Tuhan sampai mengatakan di dalam Ulangan 32 ayat yang ke-11, apa yang dikatakan di sana? Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Artinya itulah cara induk Raja Wali mengajarkan kepada anak-anaknya untuk terbang, ya. Makanya kan ada versi bagaimana ketika anak Raja Wali ini dia mulai bertumbuh dan mulai terlihat oleh induknya ini kelihatannya udah harus waktunya untuk belajar terbang. Maka induknya itu akan berputar-putar di sekitar sarangnya sampai kemudian menggoyang-goyangkan sarangnya supaya anak dari Raja Wali ini jatuh, ya. Waktu jatuh kan karena dia udah sedikit berlatih tentang bagaimana mengepakkan sayapnya, dia mulai berusaha untuk mengepakkan sayapnya. Walaupun mungkin belum bisa terbang tinggi, mungkin jatuh.
Tetapi di situ bagaimana induk ini dia akan selalu mengawasi terbang sampai waktu sebelum mungkin jatuh ke darat, dia akan mengangkat ya dengan sayapnya. Jadi hal inilah yang begitu luar biasa sekali gitu ya. Nah, dari hal ini apa yang bisa kita pelajari ya? Apa yang bisa kita pelajari ya dari hal ini? Jadi yang pertama, kita jangan merasa nyaman ya. Jangan merasa nyaman karena keadaan mungkin sudah cukup enak. Mungkin kita datang ibadah 1 minggu, cukuplah 1 kali ya. Kita dengar firman Tuhan, kita terima firman Tuhan, kemudian pulang ke rumah, entahkah kita menghidupi ataukah enggak ya. Rasanya pokoknya saya udah beribadah, udah nyaman. Dinilai orang, wah anak Tuhan loh. Ini kalau mentalitasnya yang kita bangun itu adalah seperti itu, kita akan ada dalam satu situasi yang lemah ya. Situasi yang akan mudah ya untuk apa ya? Untuk meninggalkan Tuhan, untuk jauh dari Tuhan. Mungkin kita seminggu sekali kita terima firman, terus kita tidak isi hari-hari kita dengan firman. Dari hari Senin sampai hari Sabtu. Mungkin malas baca firman, enggak merenungkan firman, enggak menghidupi firman. Maka ini ada di dalam situasi yang sangat-sangat rawan. Ya. Tuhan enggak mau kita punya mentalitas yang seperti itu. Tapi mari kita bangun. Ya, bangun satu kehidupan untuk terus mengisi hari-hari kita dengan firman. Dan kita bersyukur kalau di tempat ini kita bisa diberi kesempatan, ada doa pagi, kita terima firman, kita dikuatkan oleh firman. Tinggal masalahnya apa? Kita menghidupi firman tersebut. Ya. Kemudian waktu bagaimana induk ini menggoyang bangkitkan tentang sarangnya ini kan kita belajar sesuatu. Ya. Belajar sesuatu lagi bahwa mungkin saat anak dari Raja Wali ini diajar untuk terbang, waktu dia jatuh dari sarangnya, ada satu ketakutan yang mungkin yang saya pikir pasti terjadi ya buat seekor burung seperti itu. Ya. Tetapi kan pasti Tuhan menciptakan burung itu kan dengan naluri supaya bisa terbang, ya, supaya bisa terbang. Dan pastinya anak Raja Wali ini kan dia akan selalu melihat, oh induknya bisa terbang. Kemudian bagaimana lingkungan yang ada di sekitarnya, dia ada di satu tempat ketinggian. Sebenarnya di situ kita bisa mendapat satu hal bahwa disitulah anak Raja Wali ini sedang ada dalam satu kondisi dilatih untuk punya satu kepekaan, dilatih untuk bisa melihat, belajar sesuatu. Makanya induk dari Raja Wali ini mencoba untuk menggoyang bangkitkan sarangnya supaya anak Raja Wali ini terbang. Di situ kita belajar sesuatu, ya, belajar sesuatu apa yang bisa kita pelajari waktu induk Raja Wali ini dia menggoyang bangkitkan sehingga anak dari Raja Wali ini jatuh. Ya, kemudian dia berusaha untuk mengepakkan sayapnya, ya, karena kan belum biasa dengan terbang dengan kekuatan sayapnya cuma sekali-kali mengepakkan sayapnya kemudian terbang dengan dorongan angin. Enggak, dia awalnya belum seperti itu, tapi dia akan terus berusaha. Dia mungkin ada dalam satu kondisi yang lelah, kemudian jatuh seperti itu. Ya, artinya kadang-kadang Tuhan bisa memperhadapkan dengan sebuah hal ya yang mungkin bisa kita hadapi mungkin dalam satu kondisi yang sulit, bahkan tersulit. Kadang ketika kita hadapi itu kita merasa takut. Tetapi kita harus ingat, seperti induk Raja Wali dia mengawasi. Ya, waktu anak Raja Walinya ini mungkin akan jatuh ke darat, dia akan segera terbang dan menopang dengan kepakan sayapnya. Dan itu Tuhan katakan buktinya. Ya, bagaimana ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel ini, ya, di dalam Keluaran pasal yang ke-19 ayat yang ke-4, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Itu adalah bukti bahwa Tuhan itu sebenarnya selalu mengawasi. Tuhan itu selalu melindungi, menjaga, ya,
anak-anaknya. Itu yang luar biasa. Dari yang namanya Raja Wali ini Tuhan memberikan satu gambaran bahwa pribadi Tuhan itu seperti itulah. Dikatakan, aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Jadi Tuhan itu menggambarkan dia seperti sayap Raja Wali. Mendukung anaknya, mendukung umatnya. Sehingga inilah yang Daud renungkan, Daud tulis di dalam Mazmur 37 ayat 23-24. Jadi memberikan satu keyakinan gitu. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi bangsa Israel itu kan bangsa yang dipilih Tuhan. Bangsa yang ingin berkenan di hadapan Tuhan. Sampai Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi inilah yang bisa kita belajar. Ya. Kalau induk dari Raja Wali ini sampai menggoyang bangkitkan sarangnya, supaya anak dari Raja Wali ini sampai jatuh dari sarangnya, keluar dari rasa nyamannya. Sebenarnya disitulah kita tahu bahwa induk ini nggak pernah melepaskan anaknya terbang begitu aja, tapi dia akan selalu menjaga, menopang, sama seperti Tuhan menopang anak-anaknya. Lalu apalagi yang kita bisa belajar ya waktu Raja Wali ini sedang dilatih untuk terbang di atas badai. Waktu anak Raja Wali ini ada di sarang, kalau namanya ketinggian, dia di atas bukit atau di atas gunung yang sangat tinggi, itu hembusan angin itu saya percaya itu sangat-sangat kencang gitu ya. Nggak mungkin rasanya tenang gitu. Nggak ada angin sedikit pun. Biasanya di atas bukit itu anginnya sangat-sangat kencang. Dan itu setiap hari dirasakan oleh yang namanya burung Raja Wali ini. Induk dari Raja Wali ini seolah sedang mengajarkan supaya anak Raja Wali yang masih muda ini merasakan, mengetahui lingkungannya, belajar tentang lingkungannya, kondisi lingkungannya dan lain sebagainya, sampai bisa merasakan ada satu dorongan angin. Jadi kan waktu anak Raja Wali ini mungkin dia belajar terbang kan nggak mungkin langsung melayang, rasanya nyaman sekali, enggak, tapi itu terus dilatih. Bahkan ada satu video juga yang menggambarkan bahwa induk Raja Wali ini waktu mengajarkan anaknya terbang, dia mencabut yang namanya mungkin daun-daun dan lain sebagainya, sampai di sarangnya itu cuma tinggal ranting-rantingnya. Jadi ranting-ranting ini kan cukup tajam. Kemudian induknya ini langsung mengambil si anaknya ini dengan cakarnya, dia angkat, dibawa terbang seperti itu, kemudian dilepaskan. Anak Raja Wali ini kan berusaha untuk kembali ke sarangnya. Tapi kan waktu kembali ke sarangnya tuh, mungkin dia injak yang namanya sarang ini, penuh dengan duri dan sebagainya, sangat-sangat tajam, yang bisa melukai cakarnya. Tapi itu terus dilatih sampai akhirnya memiliki cengkeraman yang sangat-sangat kuat. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mungkin iseng ya, punya satu kesempatan cari, ingin tahu, seperti apa sih Raja Wali. Raja Wali ini bisa nyeret yang namanya rusa di atas gunung, ditangkap dengan cengkeramnya, digiring seperti itu, kemudian dijatuhkan sampai akhirnya kan terguling-guling, jatuh mungkin di antara bebatuan, mati. Baru di situ dimangsa seperti itu. Ini punya kecerdasan yang luar biasa. Dan demikian juga anak-anak Raja Wali ini diajar hal-hal seperti itu. Raja Wali ini memperhatikan apa yang dilakukan oleh induknya. Sampai akhirnya mungkin anak Raja Wali berpikir, wah, induknya ini terbang dengan luar biasa ya. Dan dia mungkin udah mulai berlatih sampai akhirnya dia mulai memberanikan diri untuk membiasakan terbang. Dan waktu terbang pasti akan awalnya didamping sampai akhirnya terlepas sendiri. Dan ketika ada badai, bagaimana mungkin induk Raja Wali terbang terus menembus badai tersebut dan terbang di atasnya. Di situ terlatih dalam kondisi yang seperti itu. Ini juga yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Jadi di dalam kondisi yang apapun, kita harus punya yang namanya kepekaan, ketajaman. Sama seperti anak Raja Wali yang lagi diajar tentang hembusan angin yang seperti apa yang membuat dia bisa terbang, ya. Dan dengan dorongan yang kuat, dia tidak terlalu banyak menggunakan sayapnya ini untuk terus dikepak-kepakan seperti itu. Itu sedang mengajar yang namanya kepekaan, ketajaman. Ini yang luar biasa sekali, ya. Nah, kita bisa ingat dari hal ini, mentalitas apa nih yang harus kita miliki, ya seperti itulah. Bahwa kita itu ketika ada mungkin badai masalah datang,
Jangan kita menjadi orang yang tiba-tiba down. Aduh, langsung rasanya lemas sekali gitu. Kemudian udahlah capek, nggak cari-cari Tuhan lagi, udah males. Kita ingatkan satu peristiwa, bagaimana Nabi Elia waktu tiba-tiba mentalitasnya itu ambruk, hanya baru dengar perkataan ancaman dari Isabel. Udah kejadian belum? Belum. Baru mendengar berita bahwa Isabel akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Elia ketika membabat habis yang namanya para nabi-nabi Baal. Isabel akan melakukan hal yang sama. Itu baru didengar oleh telinganya. Aduh, langsung mentalnya down. Dia berpikir, aduh Tuhan, lebih baik aku mati aja lah. Aku udah capek. Nah, ini yang nggak boleh terjadi kepada anak-anak Tuhan. Dan apa yang Tuhan lakukan? Tuhan ingatkan kepada Elia. Tuhan tinggalkan nggak yang namanya Eli? Enggak. Tuhan tetap topang, dikasih makan. Kemudian Tuhan waktu dia pergi ke atas gunung, Tuhan kembali berbicara. Itu adalah bukti bahwa Tuhan selalu menjaga, Tuhan selalu melindungi. Ya. Karena ini sangat luar biasa sekali. Bagaimana kita ketika kita diingatkan oleh Tuhan, ayo punya mentalitas seperti Raja Wali. Ya. Jadi jangan mudah untuk menyerah dengan keadaan apapun. Itu yang pertama, ya bagian yang pertama. Jadi bagaimana ketika burung ini sampai akhirnya dia mulai terbiasa, ya, karena dilatih oleh sang induknya ini, lewat berbagai kondisi yang sulit, ya, akhirnya dia bisa selalu ketika ada badai yang seperti apa, dia bisa langsung terbang di atas badai. Wah, ini sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa sekali. Ya, ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Ya, bahkan banyak orang-orang ya yang membuat filosofi ketika melihat gambaran dari Raja Wali ini, bagaimana dia terbang, dari situlah mendapat nilai-nilai yang positif yang kemudian diajarkan kepada manusia. Tujuannya adalah untuk memotivasi hidup dari manusia itu sendiri. Jadi betapa pentingnya ketika Tuhan mengingatkan kepada setiap kita orang percaya supaya kita punya mentalitas seperti Raja Wali, ya. Itu yang bagian pertamanya. Nah, yang kedua, apa yang saya dapatkan adalah Raja Wali ini betul punya pandangan mata yang sangat-sangat tajam. Ya. Dulu kalau mungkin Bapak Ibu ingat, saya pernah menyampaikan dulu waktu saya pelihara merpati itu, waktu diterbangkan dari Lembang atau dari daerah dekat Tangkuban Perahu, diterbangkan di sana kemudian kembali ke tempat di mana merpati itu tinggal. Burung sekecil itu aja punya mata yang begitu tajam dan dengan ketinggian nggak tahu berapa ribu meter gitu ya. Cuma melihat pasangannya waktu dikepak-kepakan dari bawah, dia bisa langsung turun seperti itu. Waktu terbang tinggi seperti itu. Dan dia tahu gitu. Oh, itu adalah pasanganku. Seperti itu. Saya pikir itu luar biasa. Tapi bagaimana Raja Wali? Ya, Raja Wali ini waktu dia terbang dengan ketinggian, ya, mungkin puluhan kilometer, ya, puluhan kilometer, artinya sangat-sangat tinggi sekali. Dia bisa tetap fokus, ya, ketika dia melihat ada mangsa yang harus dia terkam untuk menjadi makanannya. Dia tidak teralihkan oleh apapun. Dan Raja Wali ini punya kecepatan terbang 300 km per jam. Wah, itu hampir seperti mobil formula, Bapak Ibu. F1. Ya, kecepatannya kalau diadu lurus itu luar biasa sekali kecepatannya. Jadi waktu terbang sepertinya tenang, tapi tiba-tiba waktu dia sayapnya mulai mungkin dia tekuk sedikit, dia turun. Itu kecepatannya itu seperti itu. Dan dia fokus, ya. Fokus dengan apa yang dia ingin, tidak teralihkan oleh apapun. Ya. Apalagi kalau misalnya dia terbang di wilayah yang tinggi, kemudian tahu-tahu ada burung yang terbang di bawah dia, wah itu menjadi mangsa yang empuk. Ya. Dengan mudahnya akan dicengkram oleh yang namanya Raja Wali. Makanya disebut Master of the Sky. Ya. Jadi ini yang kita sama-sama belajar. Ya.
Jadi dari Yesaya 40 ayat 31 ini kan dikatakan mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Jadi ini yang benar-benar kita belajar. Oh iya ya, bagaimana kita diingatkan supaya kita tuh sebagai anak-anak Tuhan tuh untuk selalu fokus. Fokus sama tujuan Tuhan. Punya mata yang tertuju kepada Yesus. Sebagaimana ditulis di dalam surat Ibrani. Pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita. Ya, yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita. Yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus punya pandangan mata rohani yang tajam. Raja Wali ini kan waktu dia terbang dari satu ketinggian, matanya tetap tajam. Padahal kan di ketinggian itu kan ada awan, ya ada hembusan angin dan lain sebagainya. Tapi dia tetap punya mata yang begitu tajam dan luar biasa sekali. Dan dia tetap fokus. Nah ini yang harus kita miliki. Jadi mata rohani kita pun harus punya hal yang seperti itu. Punya ketajaman. Bagaimana kita bisa punya ketajaman? Bagaimana kita bisa tahu tujuan Tuhan? Ya ketika kita naik ke tempat yang tinggi, cari Tuhan, temukan Tuhan, ya naik masuk ke dalam hadirat Tuhan. Disitulah kita akan bisa menemukan. Disitulah mata kita akan terus dipertajam, mata rohani kita akan terus dipertajam. Disitulah kita diajarkan untuk terus fokus, karena Tuhan akan mengarahkan kita. Dan kita tidak teralihkan oleh apapun yang mungkin hari-hari ini dunia lagi tawarkan. Kita renungkan, apa kira-kira burung Raja Wali ini pernah sakit enggak ya? Kalau kira-kira mungkin kan enggak pernah ada yang pelihara, mungkin ketika ada di atas gunung, atau di atas bukit, atau di atas pohon-pohon yang tinggi di gunung-gunung seperti itu. Kira-kira sakit enggak ya yang namanya burung Raja Wali ini? Dia juga bisa mengalami yang namanya sakit sama seperti kita sebagai manusia. Tetapi apa yang dilakukan ketika dia merasakan tubuhnya sakit? Burung Raja Wali ini dia akan cari tempat yang tinggi. Dia akan mengarahkan pandangan matanya kepada sinar matahari yang adalah sumber yang memberikan peranan yang sangat penting buat tubuhnya. Jadi dia terus berdiam diri ya di satu wilayah, satu tempat yang tidak terganggu oleh apapun. Dia mengarahkannya terus ya matanya, tubuhnya terkena sinar matahari. Karena burung Raja Wali punya kebiasaan seperti itu. Selalu ada ya di atas gunung kemudian mengarahkan dan berdiam. Melihat kepada matahari. Nah, ini juga yang kadang-kadang harus kita sadari bahwa kadang-kadang kan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kadang-kadang kita juga mungkin mengalami sakit. Sakit entah itu secara fisik. Ya, ada sakit penyakit yang mungkin belum disembuhkan, yang membuat kita rasanya begitu tersiksa, ya menderita, atau mungkin juga sakit karena hal ekonomi, karena masalah keluarga, hubungan misalnya suami istri atau hubungan dengan anak, atau mungkin juga sakit karena masalah pekerjaan, karena misalnya masalah pelayanan, atau sakit rohani lainnya. Yang membuat kita akhirnya jadi teralihkan. Kita kehilangan tujuan, kehilangan fokus. Mata rohani kita menjadi tidak tajam lagi. Karena kita tidak melatihnya untuk terus naik ke atas gunung. Untuk naik masuk ke dalam hadirat Tuhan. Nah, makanya kita perlu ya. Jadi dalam kondisi mungkin kita lagi sakit, atau mungkin dalam hal-hal lainnya, kita harus tahu siapa yang memegang peranan penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Selain hanya di dalam Tuhan. Karena dialah sumber satu-satunya yang bisa memberikan kekuatan, bisa memberikan pengharapan buat kita, memberikan jawaban buat kita. Cuma dia satu-satunya. Karena dia adalah pribadi yang sangat tahu tentang anak-anaknya. Nah, karenanya yuk mari kita sama-sama Bapak Ibu lewat pesan Tuhan ini ya kita belajar. Oh iya ya Tuhan,
Kenapa Tuhan terus ingatkan kepada kita minggu ini tentang bermentalitaskan Raja Wali? Berarti ada dua hal lagi yang pagi hari ini kita bisa belajar. Jadi Raja Wali itu dilatih atau terlatih untuk terbiasa terbang di atas badai. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan ketika badai apapun, seberat apapun, lewat masalah yang mungkin diizinkan terjadi, sebetulnya kita sedang dilatih untuk menjadi orang-orang yang bersikap dewasa. Supaya kita bisa terus terbang di atas segala masalah. Masalah akan selalu datang, tetapi bagaimana respon kita, itu yang penting. Kemudian, kita diajar juga untuk tetap fokus, punya mata rohani yang tajam. Ketika kita mau datang sama Tuhan, ketika kita merasa kondisi kita lemah, kita sedang mengalami, lagi rohani saya lagi benar-benar down, lagi sakit nih. Yang harus kita cari adalah cari satu pribadi yang memiliki peran penting di dalam hidup kita. Sangat-sangat penting, yaitu pribadi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.